Jadi ini Pak, apakah Mm-mm, boleh memberi sedekah kepada orang-orang yang meminta-minta di jalan seperti untuk sumbangan pembangunan masjid mm-mm. atau datang ke rumah dengan membawa-bawa Dengan cara seperti itu justru akan mencoreng nama Islam. Kok Islam ini jadi tukang minta-minta, miskin gitu kan? Iya. Karena Islam itu apa? Melarang. Orang yang meminta-minta itu sama dengan membukakan 69 atau 70 pintu kesesatan. Coba itu kan. Apa kita nggak takut itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. saudara-saudaraku dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Caibrik Mustika Hidup. Saya Abdul Salam Masrur Sahid. Dan saya Andi Bilal Ahmad. Seperti biasa, di sini kita sudah bersama narasumber yaitu Bapak Maulana Teguh Nasir Ahmad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Alhamdulillah. kalian juga? Alhamdulillah. Pak, sehat juga. Sehat ya, alhamdulillah. Nah Pak, Bapak kan sudah menyampaikan darasan atau ceramah ya Pak ya di Mustika Hidup ini tentang pengorbanan. Nah, dari pembahasan yang sudah Bapak jelaskan itu ada beberapa pertanyaan nih Pak tentang pengorbanan itu. Dari yang pentingnya pengorbanan, dari yang jaminan bagi orang yang berkorban, terus juga yang dari ancaman bagi orang yang tidak berkorban Pak. Iya, iya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya, apakah tidak lebih baik kita minum dulu? Boleh. Ayo mari Pak, ini cai. Iya, iya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. जिससे हो ये कारोबार. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ini Pak ya. Iya, iya. Kalau di umum nih Pak ya, pemahaman umum nih, kalau kita berkorban itu atau bersedekah atau infak itu kan seikhlasnya saja gitu Pak, tidak ada batasan ukurannya gitu. Nah, tapi kan kita di jamaah kita ini ada ukurannya gitu Pak, ada besarannya. Nah, itu bagaimana Pak dasarnya gitu? Iya, iya. Ya, jadi pada dasarnya ya infak, sedekah yang secara umum itu silahkan saja berapapun gitu kan. Kecuali zakat yang wajib ya. Sudah ada. Kecuali zakat yang wajib itu kan sudah ada ukurannya ya dan waktunya 1 tahun sekali 2,5% kan. Itu yang wajibnya. Tetapi yang sunah-sunahnya pada dasarnya silahkan. Tetapi seperti telah dijelaskan bahwa pengorbanan itu minimal ada 10 ya. Nah di antaranya ada yang dikumpulkan oleh jemaat atau infak untuk yang dikelola oleh satu jamaah ya. Tentu itu ada aturannya ya. Seperti sudah panjang lebar lah dijelaskan, mungkin tidak usah dibahas lagi ya. Nah sekarang kenapa yang untuk jamaah itu ada aturannya. Jadi kita juga tidak membuat hukum sendiri ya. Tidak membuat hukum sendiri. Untuk aturan-aturan yang ada di kita di dalam jemaat kita ini itu tidak terlepas dari mengikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi hadis itu panjang sekali ya, mungkin bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, paling di awal itu. Jadi di situ ada seorang sahabat yakni Abu Ishaq bin Waqqas Malik ya. Beliau dalam keadaan sakit dan Rasulullah SAW datang kepada beliau, kepada sahabat itu, kepada Abu Ishaq. Kemudian Abu Ishaq itu menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah saya ini banyak harta, banyak kekayaan gitu kan. Nah sedangkan ahli waris hanya ada 1 anak perempuan. Saya bermaksud mau menyerahkan 2/3-nya dari hartanya itu. Jadi kata Rasulullah, wah itu terlalu besar untuk kamu. Nah, kemudian
Abu Ishaq ini menyampaikan lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau separohnya, setengahnya, 50% dari harta yang ada? Jawab Rasulullah, itu pun masih terlalu besar untuk kamu. Akhirnya Abu Ishaq ini mengatakan, bagaimana kalau 1/3-nya, sepertiganya dari harta saya ini mau diserahkan kepada Islam. Nah, jadi kata Rasulullah, untuk kamu 1/3 ini sudah cukup besar, gitu ya. Sudah cukup besar dan sudah cukup banyak katanya. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya bagi kamu lebih baik meninggalkan keturunan ini dalam keadaan kaya, dalam keadaan memiliki harta, daripada kamu meninggalkan keturunan ini dalam keadaan miskin sehingga minta-minta terhadap manusia yang lainnya. Itu tidak baik di dalam Islam itu. Nah, makanya waktu itu 1/3-nya diserahkan kepada Islam, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam jemaat kita ada ukuran. Sebesar-besarnya pengorbanan yang disebut candah, infak candah itu ya, di dalam jemaat itu, Hadrat Imam Mahdi menyampaikan ada 3 pilihan ya. Jadi ada 1/16. Nah, 1/16 ini ya untuk latihan gitu kan, sebagai latihan. Nah, kita ingin meningkatkan, ada yang disebut al-wasiat ya. Al-wasiat ini yang kalau kita mau ikut berkorban sesuai aturan lebih besar dari 1/16 tadi ini harus dapat izin ya. Jadi walaupun banyak orang mungkin ingin menyerahkan harta ini banyak gitu ya, tetapi tetap semuanya ada dalam aturan gitu ya. Jadi harus sesuai izin khalifah, apakah kita akan diterima atau tidak. Nah, izinnya itu gimana, Pak? Ya, kita harus mendaftarkan ke hujur. Jadi mengisi formulir, kita berjanji untuk berwasiat namanya ya, untuk berwasiat bahwa akan menyerahkan harta kekayaan ya, penghasilan ataupun harta yang dimiliki gitu ya, yang bergerak ya atau yang tidak bergerak itu 1/10-nya gitu. Nah, jadi 1/10-nya yang pertama. Kalau misalkan mau memilih 1/5 silahkan gitu. Paling besar 1/3. Nah, jadi untuk wasiat ini di dalam jemaat kita ini dipersilakan untuk menyerahkan hartanya itu sampai 1/3, seperti seorang sahabat tadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau dibandingkan dengan pengorbanan Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? Separohnya. Beliau bisa mengukur siapa Sayyidina Umar itu, gitu kan? Tingkat keimanannya, ketakwaannya pun ya luar biasa gitu. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih besar lagi, 100% diserahkan kepada Islam. Tapi Rasulullah tidak melarangnya. Dan Rasulullah tidak melarangnya, Rasulullah menerimanya. Karena itulah apa namanya itu, fastabiqul khairat antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu makanya sampai mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam itu ya. Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi beliau mendapat kedudukan kerohanian yang tinggi derajatnya. Jadi beliau tidak segan-segan dalam menyerahkan harta kekayaannya, tenaganya, waktunya, semuanya dihibahkan, diwakafkan ke dalam Islam ini. Nah, semua itu diikuti oleh Imam Mahdi yang diajarkan kepada kita semua. Jadi itulah kenapa kita ini harus ada batasan-batasan. Tetapi infak di luar itu silahkan, karena dari 10 macam infak tadi itu kan ada infak secara pribadi. Ya, itu silahkan berapa saja kita mampunya. Ada orang minta tolong, kasih sesuai kemampuan kita itu.
Tetapi kalau sudah candah tadi yang untuk kemajuan jemaat itu, kemajuan Islam artinya menegakkan syiar Islam ini ke seluruh pelosok dunia kepada seluruh umat manusia. Nah, ini kalau hanya menunggu zakat yang setahun sekali itu tidak akan mencukupi. Maka ada infak-infak yang lainnya. Inilah yang disebut candah di dalam kita itu. Bisa 1/16, 1/10, 1/5, atau 1/3. Itu jawabannya. Jadi ada dasarnya ya. Ya, jadi ini Pak, apakah boleh memberi sedekah pada orang-orang yang meminta-minta di jalan seperti untuk sumbangan pembangunan masjid atau datang ke rumah dengan membawa-bawa map? Ya, oke. Bagaimana tuh Pak? Jadi memang ya fenomena seperti ini banyak sekali di zaman kita sekarang ini ya. Nasir di 12 tempat, hampir di seluruh beberapa provinsi di Indonesia Nasir ditugaskan. Luar biasa ya, di mana-mana banyak drum berdiri di tengah jalan. Kemudian ada juga yang entah dari pulau mana datang ke pulau mana, kemudian dia membawa map ya dengan berbagai macam surat-surat yang katanya sudah dapat izin itu ini segala macam, dan datang ke rumah-rumah membawa map kemudian minta sumbangan. Pada dasarnya sih ya, Imam Mahdi beliau selalu menasihatkan bahwa kita jangan pelit kepada orang yang minta-minta itu. Gitu ya. Orang yang meminta itu kasih gitu sesuai kadar kita, kemampuan kita, pada dasarnya silahkan gitu kan. Tetapi ketika sudah membawa nama Islam gitu kan, ini minta ini untuk pembangunan Masjid Anu, ini minta ini untuk pembangunan Masjid Anu gitu kan, kemana-mana sampai dari pulau ke pulau gitu kan, dan ternyata itu kapan selesainya gitu ya. Karena di satu tempat Pak Nasir kadang-kadang melihat membangun begitu Pak Nasir datang di satu tempat itu sampai Pak Nasir kembali ya ditugaskan ke tempat yang lain itu masih terus. Bahkan kadang-kadang ketika di tempat lain masih juga mereka itu datang juga ke tempat lain, ketemu lagi di situ. Padahal itu sudah pulau yang lain katanya untuk masjid sana. Jadi pada dasarnya mungkin ya secara ini ya oke-oke tapi harus diingat. Dengan cara seperti itu, ya, dengan cara seperti itu justru akan mencoreng nama Islam. Kok Islam ini jadi tukang minta-minta, miskin gitu kan? Apalagi misalkan mau membangun di daerah yang memang penghasilan besar gitu ya, penghasilannya itu lingkungannya besar, orang-orang yang kaya di sana, tapi minta ke sana kemari gitu kan? Nah makanya inilah salah satu kenapa masjid bagus-bagus tapi sedikit penghuninya, sedikit yang beribadahnya. Kenapa? Karena tidak ada rasa kecintaan kepada masjid itu. Kenapa? Karena tidak merasa ikut menyumbangnya gitu ya. Nah makanya di dalam jemaat kita itu digalakan apa? Ketika di dalam satu lingkungan itu ada komunitas jemaat kita, maka diusahakan membangun itu dari komunitas yang ada di situ, dari jemaah yang ada di situ. Supaya apa? Supaya ada keterikatan antara masjid dengan si penyumbang itu. Sehingga mereka tidak bangga hanya membangun masjid yang besar. Kebanggaan itu menjadi rasa syukur untuk memenuhi masjid, berzikir kepada Allah. Dan memeliharanya dengan baik. Nah sekarang ini kita memelihara masjid harus menggaji orang, harus membayar orang dan sebagainya, gitu kan? Nah ini jangan-jangan mungkin keikutsertaan dalam membangun itu kurang, sehingga rasa kepedulian, rasa memiliki, rasa ingin memelihara masjid itu kurang, apalagi untuk sholat berjemaahnya di dalamnya, gitu. Nah jadi ini di dalam jemaat kita ini salah satu usaha kita, satu untuk menanamkan dan kepada setiap umat Islam ini bagaimana citra Islam ini harus dijaga oleh kita, bahwa Islam ini mampu, ya mampu, dan saya yakin gitu, dan ini sudah banyak bukti. Hanya berapa satu jemaah di situ bisa mendirikan masjid yang bagus gitu kan dan ramai diisi. Nah itu, jadi kembali bahwa
kita harus menjaga seperti yang pernah Bapak sampaikan ya, bahwa Islam itu artinya selamat. Selamat untuk diri kita, selamat juga untuk orang lain. Maksudnya gimana itu, Pak? Nah, maksudnya kalau kita memberikan sumbangan di jalanan atau kepada orang yang datang minta-minta itu gitu kan, itu kan nggak jelas. Ceritanya untuk masjid, ceritanya untuk anak yatim. Berapa persen nanti yang akan sampai ke sana? Gitu kan? Memang mereka punya aturan, ada yang 60%, ada yang 40%, wallahu alam gitu kan? Itu. Jadi mereka bebas saja atau bahkan ini dijadikan satu lahan usaha oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi dengan memfotokopi surat-surat dan sebagainya. Ya. Nah, di situ artinya kalau kita memberikan itu membuat peluang kepada orang untuk berbuat kesalahan, untuk berbuat korupsi. Karena apa? Karena nggak dikontrol. Artinya ketika kita memberikan itu berarti membukakan pintu neraka untuk dia. Perasaan saya yang memberi, saya sudah sedekah, terserah dia, jangan begitu. Selamatkan diri kamu, selamatkan juga orang lain, itulah Islam. Nah, makanya perlu ketika kita menyumbangkan itu, si penerima, si muhasil itu harus mencatatkan. Jadi harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Tanda bukti. Dengan tanda bukti itulah orang tidak akan bisa, sangat sedikit kesempatan untuk korupsi. Karena nanti akan ditanya kan. Tanda bukti itu bagi yang memberikan dia dapat, yang megang dapat, nanti waktu setor kita ke atasan juga dapat. Jadi nanti kan bisa dilihat itu. Dan akhirnya apa? Pengorbanan kita akan sampai pada tujuan. Nah, jadi sebenarnya kita tidak mengajarkan seperti itu, pemungutan liar itu ya. Kenapa? Karena di situ sangat besar sekali kesempatan untuk berbuat curang. Sehingga orang akan terjerumus. Itu. Nah, Pak, kan ini pengalaman saya nih, Pak, waktu SD nih, Pak. Kan dari rumah itu di sini ada masjid, terus sekolah. Nah, kan lewat tuh, Pak ya. Pas mau pembangunan itu kan ya gitu, saya pasang drum, terus ada yang pakai jaring minta-minta, ada yang ngomong, ada kalau biasa kan alon-alon pelan-pelan buat yang lagi jalan itu kan. Saya suka tuh, Pak, ngasih nyumbang gitu berapa kayak bisa, kadang ibu nyuruh kasih nih tolong masukin masjidnya, itu boleh nggak, Pak? Ya itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita memberikan menurut rasanya sih benar gitu kan. Rasa-rasanya benar itu, kalau pakai rasa-rasanya itulah gitu kan. Kita harus pasti ya, harus pasti. Ketika kita menitipkan amanah itu uang untuk masjid, apakah akan sampai? Gitu kan. Nah, apakah orang tidak akan berbuat curang? Dengan tadi itu, dengan tidak ada alat bukti, apalagi sistem lempar begitu, ya justru banyak kesempatan orang untuk berbuat curang. Dan yang keduanya apa? Nama Islam jadi jelek. Jalan umum dihalang-halangin sehingga orang jadi terhalang, terganggu di perjalanan itu. Saya kira pemerintah sangat ini ya, di kita juga sebagian ya, di sebagian tempat pemerintah tidak mengizinkan itu ya. Dan pemerintah sendiri nantinya akan yang menyumbang langsung gitu kan. Nah, mungkin kalau saling di sini kerjasama yang baik gitu ya, orang-orang yang kaya itu ya, saya kira di mana mau membangun masjid tinggal datang saja, antarkan ke masjid. Gitu ya, lebih bagus dan itu akan lebih itu akan selamat gitu kan. Karena di situ akan ada saksi yang menerimanya. Kita bukan untuk sombong, ingat. Tadi Islam itu, selamat diri kita, selamat juga orang lain. Jadi ketika kita berinfak dengan cara itu, kita sedang menyelamatkan orang lain. Berarti 2 pahala untuk kita. Kita dapat pahala dari mengeluarkan infaknya, dan yang keduanya kita juga dapat pahala dari menyelamatkan orang lain. Walaupun dalam pengorbanan itu tujuan kita hanya mencari ridho Allah Ta'ala. Jadi itu dosa nggak, Pak, dulu, Pak? Saya ngelakuin begitu. Ya,
namanya belum tahu kan. Iya benar. Kalau yang namanya belum tahu belum ada hukuman gitu kan. Tapi kalau sudah tahu ingat gitu kan. Jadi pertimbangkan, lihat situasi, lihat kondisinya. Karena banyak juga yang minta-minta model di kota-kota, di pasar-pasar gitu kan. Nah sebenarnya pemerintah ingin menertibkan itu. Kita jadi berat juga tidak dikasih, kasihan gitu kan. Dikasih memperburuk suasana di situ. Kok Indonesia jadi gudangnya peminta-minta gitu kan. Dan itu pun tidak benar semua, banyak juga yang pura-pura. Yang pura-pura buntung kakinya, yang pura-pura cacat itu. Dan ternyata banyak orang yang mencari bukti tentang mereka, kehidupan mereka, mereka lebih kaya dari kita. Sebagian, gitu kan? Nah, jadi makanya kalau kita memberi itu berarti menambah betahan mereka untuk meminta-minta. Katanya masih ada yang Apalagi dulu pernah dengar tuh Pak, memberi pengemis gitu kan. yang penghasilannya jutaan. Nah itu, makanya sekarang kalau sudah tahu seperti itu ya, kita harus lihatlah sikonnya. Kalau memang benar-benar gitu kan, dia minta pertolongan dalam keadaannya pun seperti itu, ya kita kasih gitu. Pasti. Ya pasti itu. Mungkin Pak, kan mereka juga mungkin ada dasarnya gitu Pak, meminta-minta gitu, nggak langsung minta langsung ke jalan gitu. Misalnya apa ada dasarnya gitu mereka meminta-minta gitu Pak? Ada apa enggak? Ya dasarnya kepentingan, keperluan Misalnya dari sesaat Al-Quran gitu atau dari kan. hadis itu nggak ada Pak? Ya jelas tidak ada. Memang di sini ada bahwa jadi ambillah infak itu ya untuk membersihkan. Tapi kata ambillah di situ itu kan kepada Nabi, kepada Khalifah. Jadi orang-orang yang diberi mandat, diberi kekuasaan oleh seorang Khalifah, oleh seorang amir atau oleh seorang pengurus yang jelas gitu kan. Jadi bukan semua orang minta-minta. Boleh minta-minta, tidak seperti itu. Nah, di sini perlu kepedulian antara tetangga, antara kita bermasyarakat gitu kan. Nah, jadi kita perlu kepedulian. Jadi kalau melihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan itu mungkin mereka malu untuk meminta. Ya. Malu untuk meminta, maka kita datangi. Makanya perlunya silaturahim atau rabdah. Itu untuk mengetahui lingkungan kita apakah ada yang kekurangan atau tidak. Jangan sampai mereka itu meminta-minta. Kenapa tadi timbulnya peminta-minta? Ada dasarnya? Enggak. Dasarnya karena lapar. Karena Islam itu apa? Melarang. Orang yang meminta-minta itu sama dengan membukakan 69 atau 70 pintu kesesatan. Coba itu kan. Apa kita nggak takut itu? Dosanya semakin banyak. Dosanya malah semakin besar. Gitu kan. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Mengapa pengorbanan kita harus ke satu jemaah? Ya, oke. Jadi udah berapa kali Bapak sampaikan bahwa yang berhak menarik infak, zakat dan sebagainya itu adalah utusan Allah Ta'ala, ada khalifah.